Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasakan sakitnya dikhianati oleh darah daging sendiri? Bayangkan, anak yang kita kandung 9 bulan, yang kita besarkan dengan doa dan air mata, tiba-tiba menatap kita dengan penuh kebencian. Dan semua itu karena hasutan orang lain. Pagi itu, di usia saya yang sudah lebih dari 60 tahun, saya berdiri sendirian di ruang tamu rumah saya sendiri, menghadapi anak dan besan saya sekaligus. Dan hari itu, saya memutuskan untuk tidak lagi diam. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, jika kisah seperti ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe dan tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, apa yang paling menyakitkan dalam konflik keluarga? Saya ingin membaca pendapat Anda. Nama saya Sulastri. Usia saya 63 tahun. Rambut saya sudah hampir seluruhnya memutih. Langkah saya tidak lagi secepat dulu, tetapi hati seorang ibu tidak pernah menua. Sejak suami saya meninggal 5 tahun lalu, rumah ini terasa lebih sunyi. Dinding-dindingnya masih menyimpan suara tawa anak-anak saya ketika kecil. Setiap sudut mengingatkan saya pada perjuangan membesarkan mereka dengan penuh cinta dan keterbatasan. Anak sulung saya, Randy, adalah kebanggaan almarhum suami saya. Sejak kecil ia anak yang lembut, penurut, dan sangat dekat dengan saya. Ketika ayahnya meninggal, dialah yang paling lama duduk di samping saya, menggenggam tangan saya sambil berkata, "Ibu jangan sedih, Randy ada." Kalimat itu begitu melekat di hati saya. Saya merasa tidak sendirian. 3 tahun lalu, Randy menikah dengan seorang gadis bernama Lila. Saya menerimanya dengan hati terbuka. Saya tidak pernah ingin menjadi ibu mertua yang ditakuti. Saya justru ingin menjadi tempat pulang yang nyaman bagi mereka berdua. Saat pertama kali bertemu orang tua Lila, terutama ibunya yang bernama Bu Ratna, saya bersikap hangat. Saya pikir, hubungan baik antar besan akan membuat rumah tangga anak-anak kami lebih kokoh. Awalnya semuanya terasa indah. Randy masih sering datang ke rumah, membantu memperbaiki genteng bocor atau sekadar makan bersama. Lila pun terlihat sopan. Ia memanggil saya, "Ibu," dengan lembut. Bahkan beberapa kali ia meminta resep masakan kesukaan Randy. Saya merasa dihargai. Namun perlahan, suasana itu berubah tanpa saya sadari kapan tepatnya. Telepon dari Randy mulai jarang. Jika dulu hampir setiap pagi ia menelepon, kini bisa berhari-hari tanpa kabar. Ketika saya menghubunginya, jawabannya singkat, "Iya, Bu. Nanti saja ya, Bu." Tidak ada lagi cerita panjang tentang pekerjaannya atau keluh kesahnya seperti dulu. Awalnya saya mencoba memaklumi. Saya tahu, setelah menikah prioritas seorang anak laki-laki berubah. Ia punya tanggung jawab baru. Saya tidak ingin menjadi ibu yang posesif. Saya hanya ingin memastikan ia baik-baik saja. Suatu sore saya datang ke rumah mereka membawa sayur lodeh dan ikan goreng kesukaan Randy. Rumah mereka tidak terlalu jauh dari rumah saya. Hati saya berbunga-bunga membayangkan kami makan bersama seperti dulu. Namun ketika pintu dibuka, yang saya lihat adalah Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah datar. Lila terlihat sedikit gugup. Randy tidak ada di rumah saat itu. "Oh, Ibu datang," kata Bu Ratna dengan senyum tipis. Saya menyodorkan rantang makanan. "Ini cuma masakan sederhana. Tadi kebetulan masak agak banyak." Bu Ratna menerima dengan sikap yang sulit saya artikan. Lalu dengan nada yang halus tetapi mengandung sesuatu yang menusuk, ia berkata, "Randy sekarang sudah punya keluarga sendiri, Bu. Jadi mungkin ibu tidak perlu terlalu sering datang atau membawa apa-apa. Nanti mereka jadi tidak mandiri." Kalimat itu terdengar biasa,
Tetapi hati saya terasa seperti ditusuk pelan-pelan. Saya tidak pernah merasa sedang mengganggu. Saya hanya seorang ibu yang rindu. Sejak hari itu, saya mulai merasakan jarak yang makin lebar. Randy beberapa kali menolak ajakan makan bersama dengan alasan sibuk. Ketika saya memberi nasihat kecil, misalnya soal keuangan atau kesehatan, ia terlihat tidak nyaman. "Ibu tidak usah khawatir berlebihan," katanya suatu hari dengan nada yang tidak biasa. "Kami bisa mengatur sendiri." Kata "kami" terasa seperti tembok yang memisahkan saya darinya. Saya mulai mendengar dari tetangga bahwa Bu Ratna sering berkunjung ke rumah Randy. Itu sebenarnya tidak salah. Ia juga seorang ibu. Tetapi setiap kali ia datang, setelah itu sikap Randy kepada saya terasa lebih dingin. Pernah suatu malam saya mengirim pesan pada Lila menanyakan kabarnya. Pesan itu tidak dibalas. Keesokan harinya Randy menelepon dengan nada kesal. "Ibu kenapa langsung tanya ke Lila? Kalau ada apa-apa ke saya saja." Saya terdiam. Sejak kapan perhatian sederhana dianggap campur tangan? Di kamar saya sering duduk memandangi foto keluarga lama. Foto ketika Randy masih kecil, berdiri di samping ayahnya dengan seragam sekolah dasar yang kebesaran. Saya teringat betapa susahnya kami dulu. Suami saya bekerja keras, saya menjahit pakaian tetangga demi tambahan uang sekolah. Semua itu kami lakukan agar anak-anak kami bisa hidup lebih baik. Saya tidak pernah menuntut balasan. Saya hanya ingin hubungan yang hangat. Namun benih-benih kebencian itu mulai saya rasakan tumbuh. Bukan kebencian dari saya, tetapi dari arah yang tidak saya mengerti. Setiap kali saya berbicara, Randy seolah sudah siap dengan prasangka. Seolah apapun yang saya katakan mengandung maksud tersembunyi. Suatu hari saya mendengar dari saudara jauh bahwa Bu Ratna pernah berkata, anak laki-laki itu setelah menikah harus lepas dari ibunya. Jangan sampai dikendalikan terus. Kalimat itu mungkin terdengar benar. Tetapi mengapa terasa seperti sindiran yang ditujukan pada saya? Saya mulai menyadari bahwa mungkin ada cerita-cerita tentang saya yang beredar tanpa saya tahu. Cerita yang dibumbui, diperbesar, dipelintir. Nasihat berubah menjadi kritik. Kekhawatiran berubah menjadi tuduhan. Sebagai ibu, saya berusaha menahan diri. Saya tidak ingin memperkeruh keadaan. Saya memilih diam. Saya pikir waktu akan membuktikan bahwa niat saya tidak pernah buruk. Namun dalam diam itu, hati saya perlahan retak. Setiap malam saya berdoa, "Ya Allah, jika ada salah dalam diri saya, lembutkanlah hati anak saya untuk memaafkan. Dan jika ada fitnah di antara kami, bukakanlah kebenaran." Saya tidak pernah menyangka bahwa badai sebenarnya baru akan datang. Apa yang saya anggap hanya jarak kecil, ternyata adalah awal dari jurang yang hampir memisahkan saya dari anak yang saya kandung. Dan di usia saya yang tidak lagi muda, saya harus belajar satu hal yang paling sulit. Menerima bahwa cinta seorang ibu pun bisa diuji oleh hasutan dan prasangka. Hari itu masih jelas dalam ingatan saya. Langit mendung sejak pagi, seolah ikut merasakan sesuatu yang tidak enak di hati saya. Entah mengapa, sejak bangun tidur dada saya terasa sesak. Saya mencoba mengusir firasat buruk itu dengan menyibukkan diri, menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu duduk sebentar membaca Al-Quran. Biasanya hati saya menjadi lebih tenang setelah itu. Tetapi hari itu berbeda. Menjelang sore, pintu rumah saya diketuk cukup keras. Tidak seperti biasanya. Saya membuka pintu dan mendapati Randy berdiri di depan saya. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Di belakangnya, Lila berdiri dengan wajah pucat. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat seperti dulu. "Ibu, kita perlu bicara,"
kata Randy singkat. Nada suaranya membuat lutut saya terasa lemas. Tapi saya mempersilakan mereka masuk. Saya mencoba tersenyum, walau hati saya mulai bergetar. Kami duduk di ruang tamu. Tidak ada basa-basi. Tidak ada pertanyaan tentang kabar atau kesehatan saya. Randy langsung berbicara. Ibu kenapa selalu menyudutkan Lila? Saya terdiam beberapa detik. Mencoba memahami maksudnya. Menyudutkan? Maksudmu apa, Nak? Randy menghela napas panjang, seolah menahan emosi yang sudah lama dipendam. Bu Ratna cerita semuanya. Ibu bilang Lila tidak becus mengurus rumah. Ibu bilang dia cuma membebani saya. Ibu bahkan katanya menyinggung keluarga mereka yang cuma numpang nama baik kita. Kalimat demi kalimat itu seperti petir menyambar di siang bolong. Telinga saya panas. Jantung saya berdegup kencang. Astagfirullah, ibu tidak pernah berkata seperti itu. Suara saya bergetar. Tapi Bu Ratna tidak mungkin bohong. Randy membalas cepat. Untuk apa beliau mengarang cerita seperti itu? Pertanyaan itu membuat saya tercekat. Untuk apa? Itu juga yang ingin saya tanyakan. Saya menoleh pada Lila. Nak, apakah kamu pernah mendengar ibu mengatakan hal-hal itu langsung? Lila menunduk. Tangannya saling menggenggam gelisah. Ia tidak langsung menjawab. Randy kembali bersuara. Kali ini lebih tinggi. Ibu selalu merasa paling benar. Selalu merasa paling tahu. Kami ini sudah berumah tangga, Bu. Kami ingin mandiri. Tapi setiap kali ibu datang atau menasihati, rasanya seperti kami tidak mampu. Air mata saya mulai mengalir tanpa bisa saya tahan. Bukan karena dimarahi, tetapi karena tuduhan itu datang dari anak yang dulu selalu mempercayai saya tanpa ragu. Randy, saya berkata pelan, ibu menasihati bukan untuk merendahkan. Ibu hanya khawatir. Itu saja. Tapi cara ibu membuat Lila merasa tidak dihargai. Balasnya. Saya mencoba mengingat-ingat setiap kata yang pernah saya ucapkan. Pernahkah saya berlebihan? Pernahkah nada suara saya terdengar merendahkan? Saya memang pernah berkata, Lila masih belajar mengurus rumah, nanti lama-lama juga terbiasa. Tapi itu saya ucapkan dengan senyum, dengan niat memberi semangat. Apakah kalimat itu berubah menjadi hinaan ketika sampai ke telinga orang lain? Ibu tidak pernah bilang Lila membebani kamu. Saya menegaskan. Dan ibu tidak pernah merendahkan keluarganya. Randy berdiri dari duduknya. Tapi kenapa Bu Ratna mengatakan sebaliknya? Suasana ruangan terasa menekan. Dinding seolah mendekat. Saya merasa seperti terdakwa di pengadilan tanpa kesempatan membela diri. Kalau memang ibu pernah berkata seperti itu, ibu siap minta maaf sekarang juga. Saya berkata dengan suara yang lebih tegas meski air mata masih mengalir. Tapi ibu ingin kamu melihat mata ibu ketika ibu bilang, ibu tidak pernah menghina istrimu. Keheningan menyelimuti ruangan. Lila akhirnya angkat suara, lirih sekali. Sebenarnya, waktu itu mama cerita kalau ibu bilang saya masih belajar dan belum sepandai ibu mengurus rumah. Mama bilang ibu merasa saya tidak pantas untuk Randy. Saya menatap Lila penuh keheranan. Nak, ibu memang bilang kamu masih belajar. Karena semua orang memang belajar. Bahkan ibu pun dulu belajar ketika pertama menikah. Tapi ibu tidak pernah bilang kamu tidak pantas. Randy terlihat bimbang. Ia menatap saya, lalu menatap istrinya. Namun amarah yang sudah terlanjur membara tidak mudah padam. Ibu mungkin tidak merasa, tapi kata-kata ibu menyakitkan. Katanya lagi, saya sadar, ini bukan hanya soal satu kalimat. Ini soal kepercayaan yang sudah retak.
Retak karena cerita yang berulang-ulang didengar. Retak karena tidak ada klarifikasi. Hati saya terasa hancur. Lebih sakit daripada saat suami saya meninggal. Karena kehilangan akibat takdir terasa berbeda dengan kehilangan akibat prasangka. Ibu tidak ingin jadi sumber masalah dalam rumah tangga kalian. Saya berkata pelan. Kalau memang kehadiran ibu membuat kalian tidak nyaman, ibu bisa menjaga jarak. Kalimat itu keluar dengan berat. Setiap katanya seperti memotong hati saya sendiri. Randy terdiam. Mungkin ia tidak menyangka saya akan berkata seperti itu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, saya lanjutkan, ibu tidak pernah membencimu. Tidak pernah membenci istrimu. Jangan biarkan orang lain mengadu domba tanpa kamu bertanya langsung pada ibu. Suara saya mulai lebih stabil. Bukan karena saya tidak sedih, tetapi karena saya mulai sadar bahwa saya harus berdiri untuk diri saya sendiri. Randy akhirnya duduk kembali. Wajahnya tidak lagi semarah tadi, tetapi masih keras. Ibu seharusnya lebih menjaga ucapan, katanya lebih pelan. Dan disitulah saya menyadari sesuatu yang menyakitkan. Dalam pikirannya, saya tetap bersalah. Entah sedikit atau banyak. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, mereka pamit. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya jarak yang semakin terasa nyata. Begitu pintu tertutup, saya terduduk di kursi. Tangis saya pecah tanpa bisa saya bendung. Saya merasa gagal. Gagal menjaga hubungan dengan anak sendiri. Gagal mempertahankan kepercayaan yang selama ini saya banggakan. Malam itu saya tidak makan. Saya hanya duduk di kamar, memandangi foto keluarga lama. Saya berbicara dalam hati pada almarhum suami saya. Pak, kenapa sekarang Randy tidak lagi percaya pada saya? Saya merenung panjang. Sampai kapan saya akan membiarkan cerita sepihak terus mengalir tanpa saya luruskan? Apakah diam saya selama ini justru memberi ruang bagi fitnah untuk tumbuh subur? Di usia saya yang tidak lagi muda, saya harus mengumpulkan keberanian yang bahkan tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Keberanian untuk menghadapi bukan hanya anak saya, tetapi juga sumber dari semua kesalahpahaman ini. Hari itu, ketika saya dituduh oleh anak kandung saya sendiri, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya tidak lagi ingin sekadar bertahan dalam diam. Saya ingin kebenaran berdiri di tengah-tengah kami. Dan saya tahu, badai yang lebih besar akan datang setelah ini. Setelah hari saya dituduh itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tetapi karena hati saya seperti kosong. Saya berjalan dari ruang tamu ke dapur, lalu kembali lagi, tanpa benar-benar tahu apa yang saya cari. Mungkin ketenangan, mungkin keberanian. 2 hari saya memikirkan semuanya. Saya menimbang-nimbang. Apakah saya harus tetap diam demi menjaga suasana? Ataukah saya harus berbicara agar kebenaran tidak terus terkubur? Di usia 63 tahun, saya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang fitnah. Jika hari ini saya diam, besok mungkin cerita akan semakin jauh melenceng. Akhirnya saya memutuskan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya menelepon Randy. Nak, ibu ingin kita bertemu. Bukan hanya kamu dan Lila. Ibu juga ingin Bu Ratna datang. Kita selesaikan baik-baik. Di ujung telepon, Randy terdiam cukup lama. Mungkin ia terkejut mendengar nada suara saya yang tenang tapi tegas. Untuk apa, Bu? Tanyanya akhirnya. Untuk meluruskan semuanya. Ibu tidak ingin ada prasangka di antara kita. Beberapa detik hening. Lalu ia menjawab pelan, "Baik, Bu." Hari yang dijanjikan pun tiba. Sejak pagi saya sudah bangun lebih awal. Saya menyapu halaman,
menata ruang tamu, menyiapkan teh dan beberapa kue sederhana. Tangan saya memang sedikit gemetar, tetapi hati saya sudah mantap. Saya tidak ingin bertengkar. Saya hanya ingin kejelasan. Ketika mereka datang, suasana terasa canggung. Randy duduk di sisi kanan, Lila di sampingnya. Bu Ratna duduk tegak dengan wajah yang sulit ditebak. Saya duduk berhadapan dengan mereka. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Saya memulai dengan pelan, "Terima kasih sudah datang. Ibu hanya ingin satu hal, kita bicara jujur hari ini." Bu Ratna tersenyum tipis. "Tentu saja, Bu. Kita keluarga." Saya menarik napas panjang. Beberapa hari lalu, Randy mengatakan bahwa saya menghina Lila dan keluarganya. Saya ingin bertanya langsung, kapan dan di mana saya mengatakan itu. Ruangan kembali sunyi. Bu Ratna terlihat sedikit gelisah. Tetapi ia berusaha tetap tenang. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap dari ucapan ibu waktu itu. Mungkin ibu tidak sadar. "Saya sangat ingin sadar," jawab saya, kali ini lebih tegas. Karena tuduhan itu berat. Kalau memang saya pernah mengatakan Lila tidak pantas atau keluarganya menumpang nama baik kami, saya siap meminta maaf sekarang juga. Saya menatap mata Randy ketika mengatakan itu. Saya ingin ia melihat kesungguhan saya. Lila menunduk. Randy terlihat bingung. Bu Ratna akhirnya berkata, "Waktu itu ibu bilang Lila belum bisa mengurus rumah dengan baik. Ibu bilang zaman sekarang perempuan kurang terlatih." Saya mengangguk pelan. "Benar, saya bilang Lila masih belajar. Karena semua orang memang belajar. Tapi apakah saya pernah bilang dia tidak pantas untuk anak saya?" Bu Ratna terdiam. Saya melanjutkan, "Saya sendiri dulu belajar memasak setelah menikah. Saya pernah menghanguskan nasi, pernah salah bumbu. Itu bukan hinaan. Itu kenyataan bahwa setiap orang bertumbuh." Randy mulai terlihat goyah. Tapi Bu Ratna bilang ibu sering membandingkan Lila dengan ibu dulu. Saya tersenyum tipis, walau hati saya masih nyeri. "Nak, membandingkan untuk merendahkan itu salah. Tapi berbagi pengalaman itu berbeda. Kalau ibu cerita tentang masa lalu, itu agar Lila tahu bahwa ibu pun tidak langsung sempurna." Suasana mulai berubah. Ketegangan perlahan mencair, digantikan rasa ragu. Saya kemudian berkata dengan suara yang lebih dalam, "Randy, yang paling menyakitkan bukanlah tuduhan itu, tapi kenyataan bahwa kamu lebih percaya cerita orang lain daripada bertanya langsung pada ibumu." Air mata saya jatuh, tetapi kali ini saya tidak merasa lemah. Saya merasa jujur. Randy menunduk. Tangannya saling menggenggam. Saya pikir ibu tidak akan mengaku." Kalimat itu menusuk, tetapi saya menahannya. "Sejak kapan ibu mengajarkanmu untuk lari dari kesalahan?" tanya saya pelan. Tidak ada jawaban. Lila akhirnya angkat suara dengan suara bergetar. "Sebenarnya, saya juga merasa ada yang dilebihkan dari cerita Mama. Tapi saya tidak berani membantah." Bu Ratna terlihat terkejut mendengar itu. "Lila." Namun Lila melanjutkan, "Mama terlalu melindungi saya. Setiap saya cerita sedikit tentang nasihat ibu, Mama langsung menganggap itu sebagai kritik." Saya memandang Bu Ratna dengan tenang. Sebagai ibu, kita memang ingin melindungi anak. Tapi jika perlindungan itu berubah menjadi prasangka, yang hancur bukan hanya perasaan, tapi hubungan. Ruangan terasa berat, tetapi juga jujur. Akhirnya Bu Ratna menghela napas panjang. "Mungkin saya terlalu sensitif. Saya hanya tidak ingin anak saya tersakiti."
Saya pun tidak ingin anak saya menjauh dari saya karena kesalahpahaman, jawab saya lembut. Beberapa saat kemudian, Randy bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Ia berlutut di depan saya seperti dulu ketika kecil meminta maaf setelah berbuat salah. Ibu, maafkan saya. Saya terlalu cepat percaya. Saya tidak menanyakan langsung pada ibu. Saya mengusap kepalanya seperti saat ia masih anak-anak. Kesalahan bukan pada marahmu, Nak. Kesalahan ada pada tidak mau mencari kebenaran. Tangisnya pecah. Lila ikut menangis. Bahkan Bu Ratna terlihat menahan haru. Hari itu bukan hari kemenangan bagi siapapun. Tidak ada yang merasa menang atau kalah. Yang ada hanyalah pelajaran. Saya belajar bahwa diam tidak selalu menyelesaikan masalah. Kadang diam justru memberi ruang bagi kebohongan untuk tumbuh. Saya juga belajar bahwa berbicara tidak harus dengan amarah. Ketegasan bisa hadir bersama kelembutan. Hubungan kami memang tidak langsung kembali seperti dulu. Luka butuh waktu untuk sembuh. Tapi setidaknya hari itu, kebenaran berdiri di tengah-tengah kami. Di usia senja saya menyadari satu hal yang sangat penting. Martabat seorang ibu tidak boleh diserahkan pada prasangka orang lain. Jika kita yakin pada niat kita yang baik, maka jangan takut untuk meluruskannya. Dan sejak hari itu, saya tidak lagi merasa sendirian menghadapi bayang-bayang hasutan. Saya sudah berdiri. Saya sudah berbicara. Dan yang paling penting, saya telah menjaga cinta saya sebagai seorang ibu, tanpa harus merendahkan siapapun. Pelajaran hidup yang bisa diambil. Jangan pernah percaya satu sisi cerita dalam konflik keluarga. Diam bukan selalu solusi, kadang kita harus berbicara. Martabat seorang ibu tidak boleh direndahkan oleh kebohongan. Komunikasi adalah kunci agar keluarga tidak hancur oleh hasutan. Kini hubungan saya dengan Randy perlahan membaik. Tidak sempurna, tapi lebih jujur. Saya sadar, sebagai orang tua, kita tidak bisa mengendalikan semua hal dalam hidup anak kita. Tapi kita bisa menjaga hati kita tetap bersih. Jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan diam? Atau berani menghadapi mereka seperti yang saya lakukan? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Saya ingin mendengar kisah Anda juga. Terima kasih sudah menemani kisah pagi ini. Semoga keluarga kita dijauhkan dari fitnah dan hasutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.